Hari ini jatuh tepat pada tanggal 30 September 2025. Kita memperingati Hari G30S PKI. Momentum ini menjadi pengingat akan sejarah kelam bangsa Indonesia, sekaligus penghormatan kepada pahlawan revolusi yang telah gugur dalam mempertahankan ideologi Pancasila. Dari literasi sebuah buku yang berjudul Soekarno, sebuah biografi politik yang ditulis oleh John David Lake. Tapi ada sejarah yang disembunyikan dari fakta sebenarnya. Mau tahu apa? Mari kita simak. Saya jelaskan di sini. Partai Komunis Indonesia yang disebut sebagai PKI ini sebenarnya hanya dijadikan kambing hitam untuk modal mengkudeta Presiden Soekarno. Karena Soekarno disorot oleh Blok Barat sebagai ancaman kapitalisme keras, menentang neokolonialisme. Karena Soekarno berideologi sosialisme, melahirkan paham ideologi Marxisme di Indonesia. Lalu, Amerika mengetahui dan membaca hal itu, semua dengan adanya keterlibatan CIA secara invisible hand. Dari awal kita di sekolah, memang sejarah yang disembunyikan ini tidak dijelaskan di kurikulum sekolah umum saat zaman Orde Baru itu diberangus. Karena sejarah itu dikatakan, yang namanya sejarah yaitu ditulis dan dirangkai oleh sang pemenang. Itu semua adalah rekayasa politik dari sejarah yang sebenarnya. Sengaja kita dibuat patuh dan didoktrin bahwa sebenarnya PKI jadi dalang semua itu pada zaman Orde Baru. Padahal CIA lah yang jadi keterlibatan dalam peristiwa ini semua. Sejarah bisa diputar balik dan ditulis oleh pemenang. Intinya seperti itu. Karena Amerika ada kepentingan besar secara neokolonialisme. Soeharto lah yang harus menjadi pertanyaan besar seharusnya di zaman Orde Baru pada saat itu. Kenapa? Gerak cepat Soeharto izinkan Freeport menambang emas Papua di tahun 1967. Tahun 1967 adalah periode penting bagi keberadaan Freeport di Indonesia. Tepatnya pada tanggal 7 April atau belum genap 2 bulan setelah resmi menjadi presiden kedua Indonesia, Soeharto memberi izin kepada Freeport Sulphur of Delaware untuk menambang di Papua. Selama masa pemerintah Orde Lama, Presiden Soekarno sama sekali belum pernah mengizinkan investasi perusahaan asing di Indonesia. Dengan kata lain, Freeport adalah perusahaan penanaman modal asing atau PMA pertama di tanah air. Saat Orde Baru masih berumur jagung, ekonomi Indonesia terbilang masih karut-marut. Meletusnya peristiwa G30S dan huru-hara di sejumlah daerah pasca peralihan kekuasaan membuat situasi ekonomi tidak stabil. Salah satunya adalah inflasi yang mencapai 600-700% yang ditandai dengan meroketnya harga kebutuhan pangan pada saat itu. Otomatis, pembangunan infrastruktur terhenti saat itu. Presiden Soeharto bergerak cepat melakukan stabilisasi ekonomi, termasuk membuka keran investasi bagi Freeport. Semua pengetahuan ini berdasarkan bukti empiris dari literasi sebuah buku yang berjudul Soekarno, sebuah biografi politik yang dikarang dan ditulis oleh John David Lake.